Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada segenap pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, adik-adikku, selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Makna 7 dalam konteks Studium General, yang mana dalam kesempatan ini saya akan membagikan sedikit pengalaman yang saya alami dan sedikit pengetahuan yang saya ketahui di dunia praktek, artinya di dunia implementasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagian besar keilmuan kita itu dibelah menjadi dua bagian besar, yaitu sains dan teknologi. Atau biasa mungkin yang lebih populer adalah ilmu-ilmu murni dan ilmu-ilmu terapan, atau ilmu-ilmu pasti pengetahuan alam dan ilmu-ilmu engineering. Seperti di ITB dan kampus-kampus lain itu ada jurusan IPA, yaitu sains, yaitu ilmu-ilmu murni, dan ada ilmu-ilmu terapannya, yaitu sebagai ilmu engineering. Misalnya ada fisika murni, ada fisika teknik, ada kimia murni, dan juga ada kimia teknik, dan seterusnya, yang mana kita telah sepakat di dunia keilmuan ini, baik ilmu murni maupun ilmu terapan, baik sains dan teknologi, dua-duanya mempunyai porsi yang sama dalam kepentingan kita mempelajari, mendalami, dan menerapkan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, ilmu-ilmu murni itu biasa kita istilahkan adalah dengan istilah fibikimat. Jadi sains itu kalau biasa hari-hari kita istilahkan adalah dengan istilah fibikimat. Apa itu? Yaitu fisika, biologi, kimia, dan matematik. Nah, jadi sains yang isinya adalah fibikimat, yaitu fisika, fisika, biologi, kimia, dan matematik. Ini keempat ilmu bagian besar ini selalu dibungkus dengan apa yang disebut matematik. Kita nggak bisa bicara fisika tanpa matematik. Kita juga tidak bisa bicara soal biologi tanpa matematik. Kita juga nggak bisa bicara soal kimia tanpa matematik. Jadi makanya disebut bahwa matematik ini adalah ilmu yang tertua setelah bahasa. Jadi matematik ini membungkus semua ilmu-ilmu di tempatnya sains dan teknologi.
Nah, sains ini dari ilmu-ilmu yang ini nanti diterapkan itu dalam ilmu-ilmu engineering. Sehingga bisa lahir mobil, motor, kendaraan lah. Kemudian obat-obatan, perangkat-perangkat rumah tangga, kulkas, mesin, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah ilmu terapan engineering dari kelanjutannya sains. Nah, ini bagian besar dulu yang ingin saya sampaikan. Seperti di tempatnya pelajaran atau mata kuliah fisika, biologi, kimia, dan matematik ini kaum intelektual harus sangat memahami dari disiplin ilmunya masing-masing. Karena apa? Karena ilmu-ilmu yang terbagi menjadi 4 kelompok besar, fisika, biologi, kimia, dan matematik ini telah ditemukan ribuan formula yang telah digali dan dilakukan risetnya oleh para penemu ilmuwan terdahulu. Sebagai contoh, di dalam ilmu fisika itu di sana ada yang namanya vektor. Vektor 1, ini vektor 2. Dan kalau vektor-vektor ini digabungkan menjadi resultante. Nah, hal-hal yang begini ini kelihatan sederhana tetapi harus dimaknai secara baik dan benar. Kemudian di dalam kimia misalnya. Dalam kimia ada suatu zat yang kalau kena kulit itu NaOH. Itu kalau kena kulit itu bisa melepuh. Dan HCl, asam klorida, ini kalau kena kulit juga bisa terkupas. Tetapi ketika dua zat ini, basa dan asam, direaksikan secara proporsional, maka kedua zat ini akan menghasilkan apa? NaCl dan H2O. Di mana ini adalah garam dapur, yang ini adalah air. Artinya apa? Bahwa kedua zat ini, garam dan air, artinya air garam yang berasal dari dua zat yang berbahaya bagi kulit, tetapi ketika direaksikan secara proporsional, baik gram molekul maupun yang lainnya, itu akan menjadi suatu larutan yang bagus dan bahkan bisa diminum. Kenapa asal-usulnya yang begini bisa menjadi suatu reaksi yang bagus? Karena kita tahu bahwa kalau Na itu muatannya +1, sedangkan Cl itu muatannya -1. Na itu adalah nomornya 11, Cl itu 17. Dimana kalau ini itu adalah 281, yang ini adalah 287. Dia -1 karena harus 8, dan dia +1 karena kelebihan dari 8. Jadi satu sisi membutuhkan satu sisi melepaskan 1, maka ini akan menjadi garam yang sangat stabil, yaitu NaCl. Nah, untuk pendalaman hal yang seperti itu, mungkin saudara-saudara di kampus akan mendalaminya sedalam-dalamnya. Tetapi yang hendak ingin saya sampaikan di sini, bahwa betapa pentingnya antara ilmu-ilmu sains, yaitu ilmu-ilmu murni, dan
ilmu-ilmu terapan. Dua-duanya seiring sejalan, berjalan secara seimbang, dan sangat diperlukan dua-duanya oleh kehidupan dan penghidupan manusia di seluruh penjuru bumi. Sebagai contoh, di fisika ini juga ada yang namanya hukum Bernoulli. Bernoulli. Ini adalah hukum liquid, hukum larutan cairan, di mana dia akan naik turun ke sampingnya itu dengan rumus-rumus tertentu. Ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kehidupan. Di biologi misalnya ini ada hukum yang namanya Fibonacci. Fibonacci. Ini adalah hukum yang menjelaskan antara lain mengenai susunan ranting-ranting di dalam pohon. Kalau nggak salah antara lainnya Fibonacci itu ada seperti deret gitu. Angkanya 1 misalnya. Terus kemudian 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Ini coba Anda dicek lagi. Ini adalah salah satu betapa indahnya hukum-hukum yang ada di dunia sains, yang akhirnya oleh para engineer, para insinyur digunakan untuk keperluan kehidupan hari-hari. Di fisika misalnya orang membuat sound system, membuat kamera, membuat lighting. Ini luar biasa sangat penting, yang intinya dari sains, dari fisika murni. Sebagai contoh, kalau Anda ke Bandung, silahkan masuk di Masjid Salman, yaitu Masjid ITB. Itu di dalam ruangannya itu sistem soundnya itu sangat bagus, sehingga antara di ujung podiumnya sang khotib dan di ujung kita pendengar di paling ujung, itu kita mendengarkan paparan dari seorang khotib itu dengan suara yang enak, jelas, dan tanpa ada suara-suara yang memekik dan membuat pengap. Nah, fisika, biologi, kimia, ini semuanya terbungkus di dalam ilmu matematik. Sekali lagi saya ulangi, kita nggak bisa bicara fisika tanpa matematik. Kita juga tidak bisa bicara biologi tanpa matematik. Kita nggak bisa bicara soal kimia tanpa matematik. Sebagai contoh, di tempatnya kimia ada lagi apa yang disebut pH, yang biasa dikenal adalah derajat keasaman. pH itu rumusnya adalah min log CH plus. Gimana kita tahu kalau suatu zat pH-nya lebih besar dari 7, itu basa. Kalau suatu zat pH-nya lebih kecil dari 7, itu asam. Dan kalau sama dengan 7, itu netral, seperti contohnya adalah air. Nah, dari mana kita bisa menentukan zat itu asam, basa, atau netral? Karena ada formula yang bernama pH sama dengan min log CH, yaitu minus dari logaritmanya konsentrasi H positif. Itulah yang disebut derajat keasaman, yang ukuran hari-harinya akhirnya para saintis membuat suatu lembaran atau paper yang disebut kertas lakmus. Jadi ada kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kalau suatu zat
dicelupin lakmus merah menjadi biru, berarti zat itu bersifat basah. Dan sebaliknya, kalau suatu zat dimasukin lakmus merah, lakmus biru menjadi merah, maka zat itu bersifat asam. Saya ulangi supaya nggak ketukar. Jadi jika ada suatu zat dicelupin lakmus merah menjadi biru, maka zat tersebut sifatnya basah alias pH-nya lebih besar dari 7. Dan sebaliknya, kalau larutan tersebut dicelupin lakmus biru menjadi merah, maka zat itu bersifat asam yang artinya pH-nya lebih kecil dari 7. Dan jika tidak berubah, maka larutan tersebut netral, pH-nya 7. Ada hal lain dari kehidupan hari-hari saudara-saudara sekalian. Misalnya Anda menyantap sebuah masakan yang rasanya itu pedas. Apa itu masakan yang rasanya pedas? Tidak lain dan tidak bukan, itu karena rasa tersebut saking asamnya, jadi puncak dari segala rasa asam itu terasa pedas. Jadi rasa pedas itu adalah sebuah rasa yang menunjukkan derajat keasamannya sangat tinggi. Artinya apa? Sangat kecil dari angka 7. Nah, oleh karena itu di dunia kesehatan sangat dilarang orang-orang yang punya penyakit lambung itu banyak atau sering-sering menyantap masakan yang terasa pedas karena berbahaya terhadap lambung. Jadi ini saudara sekalian, dalam konteks ini saya memaparkan dalam channel YouTube Berbagi Makna 7 dalam chamber Studium General itu bahwa saya ulangi bahwa keilmuan yang kita pelajari di kampus-kampus, di sekolah-sekolah itu terbelah menjadi dua bagian besar, yaitu sains dan teknologi. Sains adalah ilmu-ilmu murni yang melakukan riset, percobaan dan segala macam untuk menemukan formula-formula. Sebagai contoh, misalnya akhirnya ditemukan oleh para saintis bahwa hubungan antara tegangan, arus, dan tahanan, rumus listrik, bahwa voltase itu sama dengan arus yang mengalir kali tahanan. Ini satuannya volt, tahanan itu satuannya ohm, yang arus ini satuannya ampere. Banyak yang tidak dimengerti bahwa ini yang satuannya ampere itu artinya apa? Jadi kalau yang ini adalah resisten, voltage, yang itu adalah intensity. Mengalirnya arus itu adalah intensity. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ulangi bahwa dua bagian ilmu besar ini, yaitu mengenai sains dan teknologi, adalah dua bagian yang sangat penting untuk dipelajari di dunia keilmuan, karena dua-duanya akan terus berjalan seiring. Sains memberikan inspirasi sumber-sumber dasar untuk menjadi ilmu-ilmu terapan seperti permesinan, mobil, peralatan. Nah, tetapi dari penerapan-penerapan ini juga akan memberikan feedback untuk mengkaji ulang mengenai kesempurnaan dari ilmu-ilmu sains yang telah ada. Jadi kenapa saya istilahkan bahwa sains atau ilmu murni itu
Fibikimat ini hari-hari di kampus sering dikenal, yaitu tidak lain adalah singkatan fisika, biologi, kimia, dan matematik. Dan 3 ilmu fisika, biologi, kimia ini selalu dibungkus dengan keberadaan matematik. Jadi saudara-saudara sekalian, saya yakin saudara telah mendapatkan pelajaran-pelajaran mata kuliah di kampus selama Anda belajar sekian semester. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah sebuah pengalaman dan pengetahuan yang kami peroleh di lapangan, bahwa akhirnya kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya antara ilmu sains, ilmu murni, dan ilmu terapan. Dan perlu saudara-saudara ketahui, kedua sisi ilmu ini orang-orangnya tidak perlu ada yang merasa tinggi dan merasa rendah, karena dua-duanya adalah keahlian-keahlian yang sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, sekarang banyak sekali ilmu-ilmu sains, orang ahli kimia, ahli fisika, itu banyak dibutuhkan di industri-industri besar sebagai analis-analis, sebagai orang-orang yang melakukan riset untuk pertumbuhan perusahaannya. Sebagai contoh, di pabrik industri farmasi itu sangat-sangat dibutuhkan tenaga-tenaga sains. Begitu pula tenaga-tenaga engineer. Jadi, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya tegaskan dalam pemaparan studium general mengenai sains ini, satu, bahwa ada 4 kelompok ilmu murni yang terbagi dalam sains. Yang kedua, sains adalah merupakan cikal bakalnya untuk dilanjutkan menjadi ilmu terapan. Yang ketiga, antara sains dan teknologi atau antara ilmu murni dan ilmu terapan, dua-duanya seiring sejalan dan sama-sama pentingnya untuk bekal kehidupan dan penghidupan kita di dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kami dari channel Berbagi Makna 7 ini merasa penting? Karena seperti yang sering kami sampaikan, bahwa hidup bersama agama itu terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Makanya dalam konteks channel Berbagi Makna 7 ini akan terus disampaikan kepada khalayak mengenai keagamaan, keilmuan, dan mengenai seni. Nah, dalam segi keilmuan ini, kami Berbagi Makna 7 menyediakan forumnya itu melalui studium general atau kuliah umum yang kami berikan atau kami bagikan kepada segenap pemuda dan pemudi, terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus dan juga kepada para sarjana yang sudah ada di lapangan. Dengan pemaparan singkat mengenai sains ini, mudah-mudahan saudara mudah memahami dan memaknainya. Dan untuk pendalamannya silahkan Anda bisa belajar dari literatur fisika, literatur kimia, literatur biologi, literatur matematik, itu tergelar di mana-mana. Seperti di rumah ini juga ada library, itu juga isinya relatif lengkap dari berbagai ilmu. Karena apa? Karena dari literatur dan artikel-artikel itulah kita bisa memperoleh segala sesuatu mengenai
kebenaran ilmu yang telah dibuktikan oleh kehidupan manusia. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.